Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi di video ini aku bakal ngebahas mengenai review Vespa S tahun 2017. Oke, gimana selengkapnya? Ikutin terus videonya sampai selesai ya. Let's go! Oke, yang pertama kita lihat ke bagian desainnya dulu. Bisa kita lihat ya, jelas Vespa S ini dia saudaraan sama Vespa LX. Nah, yang bikin beda itu Vespa S itu bisa kita ibaratkan sporty lah ya. Kenapa kayak gitu? Karena bisa dilihat dari lampunya juga di sini mengusung lampu kotak, terus si strippingnya itu lebih sporty lah ya istilahnya. Terus kita lihat ke bagian apa? Ke bagian joknya. Joknya ini di sini dia pakai single seat, teman-teman. Ya walaupun sebenarnya bisa dipakai buat boncengan, cuman kurang nyaman aja gitu karena emang desain itu single seat, jadi cocok banget lah buat kaum jangan jomblo lah nyebutnya, kaum yang belum punya jodoh lah. Kaum yang belum punya jodoh jadi cocok banget dipakai Vespa S karena desainnya cakep bener. Sekarang kita lihat dari bagian bawahnya ya. Nah, terus dia juga spionnya kotak, beda sama LX ya, LX bulat ya. Terus kita sini dari bagian sininya nih. Oke, emang cakep sih Vespa. Oke, kita lanjut. Jadi sebenarnya Vespa S yang tahun 2017 sama yang facelift itu tahun 2020 atau 2021 tepatnya faceliftnya ya. Jadi ada beberapa perbedaan. Buat perbedaannya nanti aku bahas, cuman untuk secara keseluruhan hampir mirip pokoknya Vespa S yang iGet awal sama iGet kedua gitu, yang faceliftnya. Jadi masih sama-sama aja dan itu nanti bakal aku bahas di video berikutnya, teman-teman. Ya, sekarang kita lanjut bahas mengenai permesinannya. Jadi Vespa S ini memiliki kapasitas mesin 125 cc dengan teknologi CVT-nya itu sudah iGet, teman-teman. iGet itu Italian Green Experience Technology. Jadi Vespa mengklaim gak bakalan ada gredek di Vespa ini. Oke, lanjut masih mengenai permesinan. Sebenarnya apa sih yang bedain Vespa S iGet sama 2V maupun 3V? Oke, jadi 2V dan 3V itu dia sebelum iGet ya. Ya, jadi kalau Vespa S yang 2V itu dia kapasitas mesinnya 150 cc, tapi kalau yang 3V itu udah ada yang 125 cc. Nah, kemudian di iGet Vespa bikin lagi dengan kubikasi mesin 125 cc. Jadi yang bikin beda itu di area CVT-nya, dan Vespa mengklaim ini bisa lebih responsif lah tenaganya dan lebih irit bahan bakar. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai suspensi. Kita ke suspensi depan dulu, teman-teman. Ya, jadi suspensi depan Vespa S ini atau enggak semua tipe Vespa dia menggunakan satu kayak gini. Tapi ke dalamnya itu lumayan tinggi, teman-teman. Nah, kalau yang depan kayak gini bentukannya dan kita beralih ke yang belakang. Kalau yang belakang itu kayak gini, warna merah juga, teman-teman. Cuman dia itu ke dalamnya tinggi ternyata. Nah, terus yang spesial dari Vespa S ini, walaupun dia saudaraan sama Vespa LX, ini tingkat keempukan sok belakangnya bisa diatur. Jadi kayak Sprint sama Primavera. Jadi dia tingkat kekerasannya itu ada 4 tingkatan yang bisa diatur sendiri sesuai kenyamanan rider masing-masing. Habis bahas suspensi, kita sekarang bahas kaki-kakinya. Oke, bisa kita lihat. Nah, ini dia. Jadi Vespa S ini dia ukuran ban depannya 11 inch. Sedangkan kalau buat ukuran bannya itu 110/70, teman-teman. Kalau yang depan. Sekarang kita beralih ke ban belakang. Oke, sekarang kita lihat ke ban belakang ya, teman-teman. Ban belakangnya ini dia punya ukuran velg 10 inch, lebih kecil daripada yang depan, dan ukuran bannya itu lebih lebar, 120/70. Oke, aku mau sedikit bahas lagi mengenai ban-bannya. Bisa kita lihat ya, teman-teman, yang depan 11, belakang 10 inch. Kalau misalkan teman-teman biasa pakai ukuran 14 inch sama 17 inch, pas ke sini tuh agak feel pertamanya agak berbeda, kalau aku sih kagok ya, tapi udah adaptasi setelah sebulanan lah. Udah biasa aja sih. Oke, mungkin itu aja. Kita lanjut bahas yang lainnya. Sorry ada kelupaan, teman-teman, kalau buat rem depan dia udah cakram, tapi kalau ban rem belakang dia masih tromol, teman-teman. Oke, lanjut kita bahas ke sektor lainnya. Oke, buat selanjutnya kita bakal ngeliat mengenai speedometer ya, teman-teman. Speedometer yang Vespa S tahun 2017 ini klasik banget ya. Lihat perpaduannya keren banget. Speedometer balik kecepatan sebelah kiri dan ininya tuh kepisah, jadi klasik banget lah. Ini udah agak beda sama yang Vespa S yang facelift. Yang facelift itu dia udah kayak Sprint, kombinasi analog sama digital. Kemudian buat lampu-lampu ini dia masih pakai bohlam, teman-teman, sayangnya ya.
Cuma ya ini mah bisa lah diganti sendiri. Ini bohlam, ini pun bohlam, dan yang di belakang pun masih bohlam teman-teman. Oke ini. Oke lanjut, yang spesial lagi dari Vespa, semua seri Vespa itu kuncinya immobilizer teman-teman. Jadi bakal aman banget kalau misalkan kita tinggali di parkiran, gak bakal ada. Pokoknya ini teknologi yang aman banget immobilizer ini. Oke lanjut lagi teman-teman. Jadi buat kapasitas oli Vespa S ini, dia kubikasi mesin 125 cc, tapi dia punya kapasitas oli 1,3 liter. Jadi kalau misalkan mau ganti oli ya kita harus habis 2 botol lah ya, nggak bisa 1 botol. Oke kita lanjut ke tangki. Ya tangki bensin ini punya ukuran tangki 7 liter teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau lihat kayak gini, 7 liter dia. Agak dalam juga sih sebenarnya ya, agak lumayan. Ininya tulisan gasolin nih. Ya ini 7 liter lah teman-teman. Terus yang unik tuh kalau misalkan tangkinya full, kalau penuh itu kita bukan luber keluar, bukan dari atas ini, tapi lubernya tuh dari bawah teman-teman. Soalnya aku pernah ngalamin itu luber, kaget. Ternyata itu waktu ngisi kepenuhan. Nah sebenarnya kalau ininya nih, ini tuh kalau misalkan kelebihan, kalau ini masih kepasang dia cuma netes. Kemarin aku tumpah gitu, kaget karena ini udah getas makanya dia lepas. Nah nanti mungkin aku bakal pasang lagi, jadi kalau misalkan ngisi bensin kepenuhan nggak bakal tumpah, bikin kaget kayak gitu. Lanjut kita ke penyimpanan. Ini berapa ya, nggak disebutin sih dari Vespa-nya berapa liter ya buat si bagasinya, cuman ya lumayan. Ini plat nomor teman-teman. Terus ya kayak gini, itu kunci coklatnya tadi aku bawa karena mau syuting kan. Ini jadi sekitar segini, lumayan lah. Satu helm open face dan half face bisa masuk. Terus buat penyimpanannya lagi ada di bagian depan, kayak Matic Jepangan sebenarnya. Yang bikin beda Vespa S sama lainnya tuh dia raknya kebuka teman-teman. Nih, nah kayak gini. Nah cuman kalau yang Vespa S yang baru itu, dia ini yang sebelah sini bisa buat ngecas, ada USB chargernya. Oke lanjut. Ya yang terakhir mengenai harga. Di sini aku bakal maparin yang harga Vespa S terbaru ya, bukan yang tahun 2017 karena aku nggak ada datanya. Pokoknya tahun 2020, 2021, pokoknya udah facelift ya teman-teman, itu harganya udah kena 40 juta Vespa S lah ya, bukan Vespa Sprint. Nah kalau misalkan yang masih tahun 2017 ini dulu gak sampai 40 teman-teman barunya. Kisaran 35 ya, seingat aku segitu. Ya mungkin itu aja sih kalau buat harga teman-teman ya. Ternyata semakin bertambah tahun harga Vespa tambah naik. Waduh, ada-ada aja ya. Oke mungkin kayak gitu aja teman-teman. Cukup sekian review dari aku. Semoga videonya bermanfaat dan sampai berjumpa di video berikutnya ngebahas Vespa atau apapun itu. Thank you teman-teman, hatur nuhun. You're winsome and you're young, at least that's what they said. Underneath your glitter and your gold, you can't deny the fact that you are growing old. You